Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dulur Agam Fish. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu kembali dengan Agam Fish. Nah, di siang hari ini kita akan rasan-rasan gitu ya. Kita akan berbagi, sharing-sharing terkait dengan konsep dan kebijakan bencana. Nah, kalau kita lihat kadang dulur Agam Fish, dalam penanggulangan bencana ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga terlibat di sana. Perusahaan juga, akademisi, media itu juga terlibat. Nah, dalam lingkup yang lebih kecil lagi di tingkat desa itu dalam penanggulangan bencana, hendaknya pemerintah desa juga sudah menyiapkan perencanaan-perencanaan untuk penanggulangan bencana. Seperti apa? Misalkan dalam penanggulangan bencana di tingkat desa itu pemerintah desa bisa membuat atau bisa menyusun RPJMDes misalkan. Nah, dalam RPJMDes itu bisa dimasukkan rencana penanggulangan bencananya seperti apa. Nah, itu bisa dimasukkan dalam anggaran di situ di RPJMDes itu. Nah, kalau kita lihat juga beberapa pembelajaran yang kami obrolkan gitu ya, rasan-rasan dengan kawan-kawan yang lain, ternyata masih ada desa yang tidak menganggarkan gitu, ataupun hanya sebatas tulisan saja di RPJMDes ada, tetapi dalam kenyataannya tidak ada. Dalam kenyataan di lapangan tidak ada pelaksanaan itu, sehingga ini yang perlu dikawal, perlu dikuatkan bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan di pemerintah desa bisa menganggarkan untuk misalkan tadi ya di RPJMDes tadi bisa untuk pelatihan bagi masyarakat, pelatihan bagi anak-anak muda terkait dengan kebencanaan, bagaimana mengurangi risiko dan sebagainya. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga sekali lagi ini sangat penting dan perlu dianggarkan dalam RPJMDes dan dilakukan dan dilaksanakan, tidak hanya sebatas tulisan saja. Nah, kalau yang lebih global lagi, yang tingkat nasional begitu, pemerintah juga sudah mengatur sebenarnya lewat kementerian ataupun lembaga gitu ya terkait dengan penanggulangan bencana ini. Misalkan seperti halnya di Kementerian Lingkungan Hidup, yang ini juga akan berkaitan dengan dunia usaha. Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah membuat peraturan menteri gitu, Permen KLHK nomor 1 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan penilaian untuk perusahaan, di mana perusahaan itu sebenarnya punya tanggung jawab CSR gitu ya, punya tanggung jawab sosial untuk lingkungan perusahaan yang harus dilakukan. Nah, dalam CSR itu bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. Bahkan di dalam proper itu sudah diatur terkait dengan penilaiannya, di dalam penilaian terkait perusahaan melakukan respon bencana itu. Sehingga perusahaan bisa melakukan apa? Perusahaan bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, misalkan terkait dengan tanggap darurat, perusahaan bisa ikut serta di sana. Bagaimana sih atau apa sih yang dilakukan jika ada bencana, kemudian perusahaan membantu apa gitu tanggap daruratnya. Atau dalam membangun ketangguhan, perusahaan bisa melakukan pemberdayaan gitu ya, dengan membentuk istana misalkan, ataupun kampung siaga bencana misalkan. Nah, ini merupakan bagian dari peran yang terbuka untuk perusahaan bisa ikut serta di sana. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih banyak perusahaan ataupun institusi yang belum menjalankan itu, yang sebenarnya itu sangat penting gitu ya, baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah. Bagi perusahaan apa? Terkait dengan keberlanjutan usahanya. Nah, ini yang ke depan perlu dikuatkan agar kita bisa bersama-sama terlibat di situ, termasuk di perusahaan bisa terlibat dalam penanggulangan bencana yang ada di Indonesia ini, sehingga sangat terbuka lebar untuk kita bisa bersama-sama. Perusahaan bisa mendapatkan poin yang positif juga, di mana mereka juga bisa terus, usaha mereka bisa terus berjalan gitu, terjalinnya ketangguhan di perusahaan dan di masyarakat. Nah, itu sedikit rasan-rasan kita siang hari ini. Kadang dulur Agam Fish, kita jumpa lagi di rasan-rasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.